Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh gereja atau jemaat daripada gereja Tuhan Yesus. Kita akan membicarakan saat ini satu topik yang saya rasa sangat penting, bagaimana supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Pada tanggal 12 April yang lalu, hampir seluruh umat Kristen dengan bersehati merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lalu yang lalu. Itu tidak terjadi persis tanggal 12. Itu cuma suatu perayaan bersama. Dan sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, maka Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Firman Tuhan katakan masih ada 40 hari dia mengajar kepada murid-muridnya, baru dia naik ke surga. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari, dari ayat 3 dari Kisah Para Rasul dikatakan pasal 1, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Wah, jadi kalau Tuhan Yesus kita merayakan pada tanggal 12 April, maka ini masih masa 40 hari. Kita tahu 40 hari, sehabis 40 hari dia naik ke surga. 10 hari kemudian, waktu hari Pantekosta, Roh Kudus itu turun. Murid-muridnya dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi yang topik kita, yaitu tentang Tuhan Yesus mengajar 40 hari. Jadi kita akan memberitakan apa itu kerajaan Allah. Karena begitu pentingnya, 40 hari dia mengajar hanya tentang kerajaan Allah. Apa sebenarnya itu kerajaan Allah? Dan bagaimana supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah selama kita masih di dunia ini. Nah, sebab itu hal yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu sesudah dia bangkit, dia mengajar. Jadi saatnya juga sekarang sesudah Tuhan Yesus bangkit, kita bicara tentang kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Nah, pertama kita lihat dari ayat 1. Dia katakan, hai Theophilus. Siapa ini Theophilus? Mungkin dia seorang penjabat waktu itu. Tapi arti kata Theophilus itu artinya sahabat dari Allah, friend of God. Nah, yang tulis kitab Kisah Para Rasul ini yaitu Lukas. Nanti di Lukas pasal 1 juga ditulis tentang Theophilus, dia menulis. Jadi di kitab Lukas dia menulis bahwa dia menerangkan bagaimana Tuhan Yesus dari lahir sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, di buku yang kedua, yaitu di buku Kisah Para Rasul, dia bilang pada Theophilus. Jadi ini bisa berarti pejabat, bisa berarti juga saudara dan saya yang telah menjadi sahabatnya Allah. Jadi Theophilus artinya sahabat Allah. Ayat yang kedua dia bilang, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Apa perintahnya itu? Ya, kita baca dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 24. Karena yang menulis itu sama. Dia apa perintahnya? Dia katakan dari Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias
harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sebab itu murid-muridnya taat. Kalau kita baca selanjutnya Kisah Rasul pasal 1, sehabis Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tetap tinggal di Yerusalem, naik di ruangan atas dan mereka berdoa 10 hari. 10 hari, apa sebab kita tahu 10 hari? Karena Tuhan Yesus mati pada hari raya Paskah. Dan Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pantekosta. Dari hari raya Paskah sampai Pantekosta ada 50 hari. 50 hari dikurangi 40 hari Tuhan Yesus mengajar, berarti mereka doa puasa di atas, ruang atas ada 10 hari. Dulu pertama kali saya dengar ada pendeta khotbah, ada 10 hari mereka di atas. Dari mana dia tahu? Padahal dia tahunya karena ada 40 hari Tuhan Yesus ngajar, hari Pantekosta, dari hari Paskah sampai hari Pantekosta 50 kurang 40, jadi 10 hari. Kalau saudara cari di Alkitab, tidak ada 10 hari. Harus dihitung begitu. Nah, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Apa firman Tuhan katakan tentang kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 sampai 19. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi saya baca dari Alkitab mudah dibaca. Ayat 17, Roma 14 ayat 17. Karena dalam kerajaan Allah, makanan dan minuman bukan hal yang penting. Tetapi yang penting adalah untuk hidup benar di hadapan Allah, berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan adalah kebenaran, damai dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukanlah makanan, bukan hal yang paling penting. Tapi yang paling penting yaitu kita harus hidup benar, kebenaran, damai, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Nah, kita akan lanjutkan, kita akan menerangkan bagaimana supaya saudara dan saya boleh hidup kerajaan Allah selama masih di dunia ini. Karena ayat 18, setiap orang yang melayani Kristus dengan demikian, dengan cara kerajaan Allah, kalau kita melayani Kristus, Tuhan Yesus dengan cara kebenaran, damai dan sukacita, demikian berkenan bagi Allah dan mereka juga akan diterima dengan baik oleh orang lain. Saya bacakan ayat 17 dari pasal 14 ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kerajaan Allah, kalau kita hidup, yang kita pentingkan, kita hidup menurut kemauan Tuhan, yaitu kebenaran. Dan kita akan mendapat ketenangan hati, damai, dan kita akan mendapat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu syaratnya kita menerima kerajaan Allah. Saya bacakan supaya lebih jelas dari beberapa translation dari terjemahan Passion Translation. Dikatakan ayat 17, for the kingdom of God is not a matter or rules about food or drink. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan minum, but is in the realm of the Holy Spirit, filled with righteousness, peace, and joy. Jadi hidup dalam realm, keberadaan, atau alam, atau kerajaan, yaitu Allah. Artinya apa? Namanya kerajaan Allah. Jadi ada rajanya, yang namanya Allah. Nah, itu keberadaan. Kalau kita pelajari bagaimana realem atau keberadaan atau alam kerajaan Allah ini yang penuh kebenaran, damai dan sukacita. Kita mesti baca dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Ayatnya ada realem, berbagai realem di dunia ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi,
Tuhan ciptakan terang dan lain-lain. Nah, di ayat 10 dari Kejadian pasal 1. Dia menciptakan, memisahkan darat dan air dan darat. Jadi dia ada darat dan ada laut. Nah, darat itu atau tanah itu atau di bahasa Inggrisnya dry land of earth, itu yang namanya ada kerajaan Allah, ini ada the kingdom of mineral. Di dalam tanah ini ada emas, perak, dan batu-batuan, ada debu, dan lain-lain. Tapi tidak ada kehidupan. Itu yang pertama kali Tuhan ciptakan. Yaitu dari tanah ini. Kejadian 1 ayat 10. Baru kedua, dari Kejadian pasal yang 1 ayat 11 sampai 13, ada realm yang kingdom yang lebih tinggi, yaitu namanya kingdom plantation atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini dikatakan plantation, ada grass, ada herb, ada tree. Buah itu akan berbuah, bahasa Inggrisnya according to its own kind. Akan berbuah menurut jenis. Nah, kalau bahasa Indonesia ada tumbuh-tumbuhan, ada tunas muda, segala jenis pohon-pohonan dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Dan ini ada jenisnya. Tuhan udah perintahkan ada jenis. Jadi saya kasih contoh. Kalau saudara tanam biji tomat, tidak mungkin akan buahnya itu cabai. Karena akan berbuah menurut jenis, according to its own kind. Jadi lebih tinggi daripada mineral, yaitu namanya kingdom of plantation, tumbuh-tumbuhan. Mereka ada hidup. Tumbuhan, pohon, semua ada hidup. Dan semua akan berbuah menurut jenis. Saudara tanam apel, tidak mungkin buah mangga. Karena Tuhan udah perintahkan, semua akan berbuah according to its own kind. Menurut bahasa Indonesianya, segala jenis, ada jenisnya. Nah, itu Tuhan perintahkan. Jadi lebih tinggi daripada mineral atau tanah, bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Mereka ada kehidupan. Nah, habis tumbuh-tumbuhan, baru Tuhan ciptakan di ayat Kejadian 1 ayat 14-19, matahari, bulan, dan bintang. Tapi nanti kita bicarakan situ. Tapi yang ketiga, dia ciptakan binatang. Yaitu dari Kejadian 1 ayat 20 sampai 25. Segala binatang, animals, kingdom of animals, binatang. Ada living creature, artinya di sini semua ada burung, ada di laut, ada ternak, tapi semua saudara baca according to his own kind. Ada hewan, ada binatang, ada ikan, segala jenis makhluk yang hidup, jenis burung-burung. Bumi mengeluarkan jenis makhluk yang hidup, jenis burung-burung, jenis makhluk yang hidup, binatang melata, dan jenis binatang liar. Semua ada jenisnya. Jadi kalau lebih tinggi lagi daripada tanaman, yaitu namanya kingdom of animals. Saudara tahu, tanaman ini ada kehidupan. Tapi dia belum ada jiwa atau belum ada perasaan. Belum ada emosi. Tapi kalau binatang ini, dia lebih tinggi daripada tanaman, yaitu dia udah punya perasaan. Saudara tendang anjing, anjingnya akan berteriak. Tuh, semua udah ada perasaan. Jadi dia satu tingkat lebih tinggi. Ada yaitu binatang. Kejadian 1 ayat sampai 20-25. Sebab itu tidak mungkin sapi itu beranak kuda. Tidak mungkin. Karena semua harus menurut jenis. Antaris okain. Baru yang lebih tinggi. Kejadian 1 ayat 25 sampai 27. Yaitu manusia. Nah, manusia itu saudara dan saya ada lebih tinggi dari binatang. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yaitu saudara dan saya punya 3 bahagian dalam hidup ini. Kita punya jiwa, yaitu perasaan, kehendak, emosi. Kita punya tubuh, yaitu secara jasmani, tubuh kita berbeda-beda. Dan secara roh atau hati kita. Sebab itu kalau saudara latih pun binatang saudara, umpamanya saudara piara anjing, tidak mungkin anjing ini akan cari gereja atau masuk masjid. Tidak mungkin. Karena dia tidak ada roh.
Tapi manusia ini, saudara dan saya punya hati. Dan di dalam hati saudara kita tahu ada yang lebih besar dari kita. Sebab itu orang-orang yang lain yang menyembah batu, menyembah pohon dan lain-lain. Dan kita menyembah Tuhan kita. Kita tahu ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi dari manusia ini? Yaitu namanya kerajaan Allah. Realem di mana Allah bertakhta, Tuhan bertakhta. Dan Tuhan mau saudara dan saya, manusia ini, supaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi intinya, Tuhan Yesus adalah representatif wakil yang membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Bagaimana supaya kita bersatu? Sebab itu dia bilang, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Supaya saudara dan saya bisa hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita mendapat kebenaran, damai, dan sukacita. Ada realem, karena kita ini punya roh. Kita punya roh yang kita mau mencari Tuhan. Kita tahu ada yang lebih besar dari kita. Ada yang lebih berkuasa. Sesombong-sombongnya orang dia tahu bahwa ada. Pasti ada. Jadi saudara lihat, ada realem mineral. Ada realem daripada tumbuh-tumbuhan. Atau kerajaan, plantation. Atau ada realem lebih tinggi lagi, binatang. Ada lebih tinggi dari manusia. Jadi ini yang paling rendah. Terus ini manusia. Tapi Tuhan bilang ke manusia ini, kalau kita ada yang lebih tinggi, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Kalau kita membuat kerajaan Allah. Sebab itu Tuhan Yesus mengajar 40 hari berulang-ulang bagaimana tentang kerajaan Allah ini. Nah, di Kejadian pasal 2 ayat 7 dia bilang, firman Tuhan katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia terjadi menjadi makhluk yang hidup. Saudara tahu, kita semua ini dari debu tanah. Dari realem yang paling rendah. Dari paling rendah. Tapi Tuhan memberi rohnya. Dan Tuhan membawa kita bukan aja di atas realem daripada tumbuh-tumbuhan. Bukan di atas lagi realem dari binatang. Bukan lagi realem manusia. Tuhan mau bawa kita ke realem kerajaannya. Mau bersatu. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan Yesus selamanya mau mengangkat saudara. Kalau iblis selamanya mau menjatuhkan saudara. Merendahkan derajat saudara. Sebab itu kalau orang marah, kalau belum bertobat, dia nggak bakal bilang, malaikat lu, malaikat kamu, pasti akan keluar kebun binatang. Ya, tuh. Kebun binatang akan keluar kebun binatang. Karena mau direndahkan. Nah terus, saudara tahu, kalau bisa, setan atau iblis ini akan menurunkan saudara lagi yang di paling bawah. Ya nomor 2 bawah, yaitu tumbuh-tumbuhan. Oh mungkin saudara berkata, apa tumbuh-tumbuhan? Saudara pelajari aja. Semua drug, obat, bius, apa semua. Itu semua dari tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan. Jadi saudara minuman keras dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Dan orang mungkin dia katakan, oh saya percaya Tuhan. Tapi saya tidak terlepas daripada ngerokok. Nah ngerokok dari apa? Dari tembakau, dari tumbuh-tumbuhan. Nah kalau bisa iblis membuat saudara lebih rendah lagi. Yaitu dari mineral. Waduh. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di Indonesia banyak sekali orang percaya akan batu. Waduh semua banyak toko batu akik, batu apa semua orang percaya. Bayangkan udah sampai turun ke bawah tanpa dia tahu. Dia manusia menurunkan. Tapi Tuhan selamanya mau mengangkat saudara. Puji Tuhan. Dan saya untuk hidup dalam kerajaan Allah. Nah sebab itu Tuhan selamanya mau mengangkat. Saya kasih kesaksian. Dulu saya pelaut tahun 70-an. Saya beli batu akik hitam di New York. Oh besar sekali saudara. Sampai di Indonesia, yang namanya juga belum bertobat. Orang nanya, itu dari mana? Saya bilang dari Banten. Wah mereka bilang jangan pakai, orang masih muda. Dalam hati saya, ini dari New York. Orang bisa ketipu. Ada kuasa apa di situ? Nah itulah kalau iblis mau menurunkan saudara. Bila perlu
Iblis menurunkan bukan lagi di mineral, iblis mau menurunkan saudara sampai di bawah tanah. Sampai masuk di dalam tanah. Sebab tugasnya iblis adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, apa yang dia mau curi? Yaitu supaya hubungan sama Tuhan yang paling berharga. Sebab itu dalam hidup dalam kerajaan Allah, tahap pertama, saya menyampaikan Tuhan mau mengangkat kita di dalam kerajaannya. Kerajaannya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerajaannya. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai, dan hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya akan teruskan nanti bagian kedua, karena ini udah 20 menit lebih, jadi supaya saudara bisa dengar bertahap. Puji nama Tuhan, tetaplah hidup dalam kerajaan Allah, penuhi dengan kebenaran, damai dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati.